Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui lawatan firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini kami berikan judul, jangan saling menghakimi, tapi saling mengajari dan saling melengkapi. Ya, jangan saling menghakimi, tapi saling mengajari dan saling melengkapi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga anugerah dan damai sejahtera Tuhan tetap melingkupi kehidupan kita dan tetap memberikan kesehatan bagi kita hingga saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menghakimi, ini adalah suatu perbuatan yang memang mencari-cari kesalahan dan mensalahkan orang lain. Ya, mencari kesalahan adalah perbuatan yang sangat mudah dalam kehidupan kita. Siapa saja bisa melakukannya. Siapa saja bisa untuk melakukannya. Nah, sebab kesalahan bisa akan terlihat lebih besar dilihat dalam diri kita dibandingkan kita melihat kelebihan atau memang apa yang menjadi sesuatu kebaikan di tengah-tengah orang lain. Nah, jikalau kita melihat orang berjumpa dengan yang lain, berbicara satu dengan yang lain, terkadang yang kita lihat, yang kita bicarakan bukan kelebihan, bukan sesuatu yang menjadi kebaikan, tetapi yang lebih sering kita bicarakan, yang kita lihat adalah sesuatu kelemahan, sesuatu yang bisa kita salahkan dan menyalahkan orang lain. Maka hal untuk menghakimi ini sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada kita tentang hal supaya kita tidak saling menghakimi, tapi saling mengajari dan saling melengkapi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita satu dengan yang lain. Ada 3 hal yang mau diajarkan Tuhan Yesus di sini. Yang pertama adalah jangan terjadi pola orang buta menuntun orang buta. Ya, jangan terjadi pola orang buta menuntun orang buta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau menggambarkan kehidupan orang buta ini seperti orang-orang Farisi yang memang buta secara kerohanian dalam kehidupan mereka. Mengapa demikian? Mereka di dalam pengajaran dan kepercayaan mereka sebenarnya belum percaya betul dengan apa yang mereka ajarkan. Tetapi mereka menginginkan orang lain juga berubah
supaya orang lain tersebut memahami tentang kebenaran Allah. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang buta menuntun orang buta. Orang Farisi sebagai gambaran orang yang belum memahami seperti gambaran orang buta, mau menuntun orang lain supaya memahami. Itu tidak mungkin. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan bayang-bayang saja. Kita akan meraba-raba saja. Dan akhirnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jika orang buta menuntun orang buta, maka akan masuk ke lubang. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyadarkan mereka tentang kebenaran ajaran yang sebenarnya mereka harus pahami terlebih dahulu, supaya mereka melihat dengan mata hati mereka, supaya mereka tidak menjadi orang buta, supaya ajaran mereka juga dapat membuka mata hati orang yang mendengar ajaran tersebut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan ajaran yang benar itu bukan ajaran manusia, tetapi ajaran yang daripada Tuhan, yang memang betul-betul bukan membutakan mata kita, tetapi membuka mata rohani kita melihat kebenaran yang daripada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan orang buta menuntun orang buta. Yesus menginginkan semua orang bisa berpusat kepada kebenaran ajaran Tuhan, sehingga tidak terjadi pengajar atau penuntun yang betul-betul menuntun di dalam kegelapan, tetapi menuntun di dalam terang yang daripada Tuhan. Yang kedua, kita mau lihat dulu di sini hubungan antara murid dan guru, hubungan antara murid dan guru. Nah, dikatakan seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, tetapi seorang murid yang sudah tamat, dia akan menyerupai gurunya. Ini adalah gambaran sebenarnya pemahaman daripada didikan pengajaran yang diterima oleh seorang murid dari gurunya. Dia akan menggambarkan sosok guru dalam kehidupan murid tersebut. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan ketika guru yang baik mengajarkan hal yang baik, maka murid juga akan bertumbuh dengan baik. Tetapi jikalau murid menerima ajaran daripada guru yang tidak baik, maka murid akan bertumbuh dengan tidak baik. Bayangkanlah jikalau ini terjadi dalam kehidupan kita, itu akan berbuah di dalam keburukan. Murid akan bertumbuh di dalam keburukan. Tetapi jikalau memang yang diajarkan adalah dari sosok guru yang baik, sosok guru yang benar, maka ajaran juga, kehidupan juga akan menjadi benar dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus menginginkan ketika mereka mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus, mereka melihat Yesus sebagai guru yang benar daripada Allah, sehingga mereka mau menerima apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan yang diajarkan oleh guru-guru yang tidak benar, yang belum betul-betul memahami tentang kebenaran Allah. Sosok guru di dalam Tuhan Yesus, dia adalah guru yang terbaik. Jikalau belajar daripada Yesus sebagai sosok guru, pengajarannya akan mampu untuk membawa dan meningkatkan kepribadian murid yang mendengar menjadi sama seperti Yesus, memahami tentang kebenaran Tuhan. Yang ketiga, jangan hidup saling menghakimi, tapi saling melengkapilah dan saling mengajarilah. Kita lihat di sini dalam ayat 41 dan ayat 42. Kalau kita melihat di sini bagaimana seseorang bisa mengeluarkan baluk dari mata saudaranya, tapi selumbar saja di matanya belum dia keluarkan. Oleh karena itu ada sesuatu persoalan yang mau kita pecahkan dulu di sini. Sebelum kita mengkoreksi orang lain, mari kita membenarkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri. Ini adalah hasil dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dari hal yang pertama, orang buta menuntun orang buta, dan guru yang benar di dalam mengajarkan muridnya, sehingga betul-betul kita menjadi sosok seperti orang yang memiliki kebenaran daripada Allah, supaya kita bisa membenarkan orang lain dalam pengajaran. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari
kehidupan kita bukan untuk menghakimi, mencari kesalahan orang lain karena kita menganggap benar. Tetapi mari kita dulu dibenarkan oleh pada kebenaran firman Tuhan, baru kita mengajarkan kebenaran kepada orang yang lain. Jikalau ini tidak terjadi, maka pengajaran kita akan menganggap diri kita sendiri yang benar, dan orang lain yang memiliki pengajaran yang lain akan kita katakan dia salah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan khotbah kita hari ini, kita akan dibimbing untuk memiliki sifat-sifat supaya kita tidak menghakimi satu dengan yang lain, tapi saling melengkapi dan saling mengajari. Ada 3 hal yang mau kita ambil dalam kehidupan menjadi tekad iman kita. Yang pertama adalah jangan mau jadi orang buta atau dibutakan dengan ajaran yang tidak benar, ya. Jangan mau menjadi orang buta dan dibutakan dengan ajaran yang tidak benar. Jemaat yang dikasih Tuhan, kebutaan kita akan sesuatu pengajaran sering terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ajaran yang sering kita terima, yang sering kita katakan enak adalah pengajaran yang hanya bisa menenangkan pikiran, menyenangkan pikiran, dan enak didengar, ya. Ajaran yang menenangkan dan menggantungkan pribadi sendiri dan bisa menguntungkan kehidupan diri sendiri. Tetapi jikalau kita mendengar ajaran yang tidak enak didengar, yang tidak menyenangkan dan terkadang mengkoreksi kehidupan kita, kita mengatakan ajaran itu tidak enak. Kita tidak menerima tentang ajaran demikian. Oleh karena itu kita harus membuka mata hati kita, bukan hanya membuka mata jasmani kita. Sehingga jangan mau dibutakan dengan ajaran-ajaran yang manis, tapi akhirnya pengajaran itu tidak membuahkan kebenaran dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah ajaran yang kita terima terkadang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, tetapi itu akan membuka mata hati kita menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang daripada Tuhan. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita harus menyatakan bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai guru, sosok guru yang akan tetap mengajarkan kebenaran kepada kita. Kita tidak boleh berpaling daripada Yesus sebagai sosok guru, sebagai sosok yang mengajarkan tentang kebenaran, karena Dia adalah kebenaran yang daripada Allah. Yesus adalah guru yang terbaik yang harus tetap ada dalam kehidupan kita. Kebenaran yang sejati tidak bisa kita dapat jikalau tidak di dalam Yesus, ya. Tapi kita mau lihat lagi, banyak godaan yang bisa menggeser, menggoyangkan pengajaran kita untuk beralih daripada Yesus. Oleh karena itu, apa yang mau kita prinsipkan dalam kehidupan kita, ada hati yang mau menjadi sosok murid yang mendengar pengajaran Yesus. Oleh karena itu, ketika kita menjadi murid, kita tidak sama dengan guru. Tetapi sesudah kita tamat memahami pengajaran, maka kita akan bisa menyerupai Yesus untuk menjadi sosok yang diinginkan Allah, menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah saling mengajarilah kita, ya, saling melengkapilah kita, bukan saling menghakimi. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, saling menerima satu dengan yang lain adalah kunci untuk memupuk, untuk menciptakan keharmonisan hidup satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pengajaran yang benar dari Yesus adalah pengajaran yang akan membawa kita kepada kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang mau menerima kita, bukan mau melihat kesalahan kita. Kasih Kristus akan melengkapi dan mengajar kita, bukan untuk saling menghakimi. Mulai topik minggu kita, menyukai pengajaran, ini harus tertanam dalam kehidupan kita. Hati kita mau terbuka untuk menyukai pengajaran yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mencintai pengajaran akan membawa kita kepada kebenaran sejati daripada Tuhan, dan yang kita cintai adalah pengajaran yang daripada Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk saling melengkapi, saling mengajari, bukan untuk saling menghakimi. Biarlah kami tidak menjadi orang buta dan dibutakan dengan ajaran-ajaran yang manis, ajaran yang membawa kesenangan pribadi sesaat, ajaran yang memang bisa menguntungkan kepribadian sendiri, dan menganggap bahwa kebenaran itu mutlak dari manusia. Kami ingin Engkau cerihkan mata hati kami, mata rohani kami, untuk menerima pengajaran yang daripada Tuhan, supaya kami dapat melihat benar kebenaran yang sejati daripada Allah. Dan biarlah kami memiliki hati seorang murid yang hanya mau menerima pengajaran daripada Yesus sebagai sosok guru yang memimpin kami dalam pengajaran yang benar akan Tuhan. Biarlah pengajaran yang daripada Tuhan dalam kebenarannya mampu membentuk kami, mengembangkan kami dan meningkatkan kehidupan kami, supaya kami juga mampu menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kebenaran yang daripada Tuhan, kami tidak hanya menyalahkan orang lain, tapi kami bisa mengkoreksi diri kami terlebih dahulu, supaya kami mengajarkan kebenaran kepada saudara-saudara kami yang lain. Berkati firman Tuhan ini, supaya hidup kami satu dengan yang lain, hidup dalam keharmonisan yang daripada Tuhan, tidak untuk saling menghakimi, tidak mencari kesalahan, tidak menyalahkan orang lain, tapi kami saling mengajari dan saling melengkapi. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pekerjaan tangan kami, anak-anak kami, juga dalam situasi yang berat ini Tuhan, dalam COVID-19 ini, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, yang tetap mengajarkan kami akan kebenaran yang daripada Allah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.